Al-Quran, bukan buku, Bu. Al-Quran. Al-Quran sih pihak konsep. Hanya netizen bego. Hanya netizen Sunda. Hanya netizen pelindung biasa percaya nih kamu. Mari membangsawan, mari kita menjadi warga yang bijak dan bertanggung jawab. Pertanggal 7 Juli 2026 akan dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan. Si Pertalite ini pagi harus lengkap ini. Ibu sampai saya periksa. Kalau sudah mulai kita sosialisasi, yang memang kita tangkap melawan aturan pemerintah yang itu baik bagi banyak orang, itu setelah dia tahu dan dia masih melakukan, itu bisa ditangkap. Yang ribut itu biasanya orang-orang yang tidak pernah bayar pajak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas DU ya. Lagi viral ini ya, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara mana? Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dua-duanya lagi viral ini guys ya. Di Nusa Tenggara Timur dulu aja lah ya, lagi rame soal ini ya, razia di pom bensin ya. Katanya yang belum bayar pajak itu nggak boleh beli Pertalite ya. Waduh, kacau ini ya. Dan ini sungguh miris ya, karena gimana? Ini jadi hujatan se-Indonesia Raya, tapi gubernur Nusa Tenggara Timur itu ya, katanya ini hal yang biasa, cuman belum terbiasa aja kayak gitu ya katanya. Nanti ya kita saksikan bersama-sama klarifikasi dari Gubernur Nusa Tenggara Timur yang cukup aneh nih ya. Sementara itu di Nusa Tenggara Barat ya, tetangganya lagi viral juga, ada seorang perempuan yang diduga menghina atau menista agama Islam dengan yang mengata-ngatain buruk tentang kitab suci Al-Quran. Nauzubillah min dzalik ya. Ini lagi rame juga dibahas di medsos ya, nggak tahu di televisi nasional juga kayaknya udah mulai rame juga ya gitu ya. Belum rame-rame banget, tapi ini sungguh miris ya. Oke, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung saja, let's go ya. Dari mana dulu nih ya? Nusa Tenggara Barat dulu deh ya. Nih dengerin nih. Al-Quran, bukan buku, Bu. Al-Quran. Al-Quran sih pihak konsep. Berembin tamek percaya. Hanya netizen bego. Hanya netizen Sunda. Hanya netizen pelindung biasa percaya nih kamu. Lamun aku darah. Al-Quran bau menjajah, apalagi sama wanita. Aku ya kedadar mu. Tolang keleni nak kuburi nak masak ngempong. Pelacur. Ya ini ya, MUI NTB kecam video viral diduga perempuan asal Lombok hina Quran, desak polisi usut ya. Ini ternyata kemungkinan besar ini ya asal Lombok ya si perempuan ini ya. Tapi nanti kita coba lihat di akunnya ya, yang dia itu juga membantah, katanya maksud dia nggak kayak gitu gitu. Tapi ya kalau dari video cuplikan barusan tuh memang agak gimana ya, bukan agak ya, pasti menyinggung ya, menyinggung agama Islam ya. Oke, ini ada pemberitaan di TV nasional loh, ini dari TV mana nih? Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengecam keras video viral yang diduga memperlihatkan seorang perempuan asal Lombok menghina Al-Quran saat siaran langsung di media sosial. MUI mendesak aparat kepolisian segera mengusut dan memproses pelaku sesuai ketentuan hukum. MUI Nusa Tenggara Barat menilai tindakan dalam video yang beredar luas di media sosial tersebut merupakan bentuk penodaan terhadap agama dan melukai perasaan umat Islam. Selain mengecam dan mengutuk tindakan pelaku, MUI NTB juga mengkritik pihak yang menyebarluaskan video tersebut karena dinilai turut menyebarkan konten yang mengandung unsur penistaan dan ujaran kebencian. Organisasi para ulama ini pun mendesak aparat kepolisian segera menyelidiki dan melacak identitas pihak yang terlibat serta memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.
Di sisi lain, MUI mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Ya, pelaku diduga berada di Malaysia katanya ya. Ini aslinya di Nusa Tenggara Barat ya. Ya, nggak tahu ya, pas live ini mungkin ya. Dan untuk memperbaharui informasi terkait kasus penistaan Al-Quran yang viral di media sosial, sudah bergabung bersama kami TGH Badrun selaku Ketua Umum MUI Provinsi NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Badrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Pak Badrun, menanggapi adanya dugaan penistaan ataupun penghinaan terhadap Al-Quran yang viral di media sosial, apakah dari MUI Provinsi NTB ini sudah mengkonfirmasi kebenaran dari video tersebut, Pak Badrun? Ya, terima kasih. Sampai hari ini aparat keamanan terus melacak keberadaan daripada yang bersangkutan atau yang membuat video tersebut. Namun sampai hari ini ada dugaan bahwa yang bersangkutan itu posisinya di Malaysia, karena yang bersangkutan itu adalah tenaga kerja wanita dari Pulau Lombok. Itu informasi yang terbaru yang saya dapatkan, dan kita berharap aparat keamanan akan terus melacak supaya masyarakat dapat menerima informasi yang jelas, karena menyangkut tentang pernyataan yang dibuat oleh seorang perempuan yang diduga berasal dari Lombok tersebut. Karena begini Mbak, Al-Quran itu kan kitab suci agama Islam. Jadi dalam pasal 156A KUHP itu kan membakar, menginjak, merobek, mencoret atau menghina isi di muka umum, menghina isi Al-Quran di muka umum, itu masuk dalam unsur penodaan. Nah, oleh karena itu kami selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan. Kemudian apa yang kami lakukan ini dalam rangka jangan sampai masyarakat mengambil tindakan-tindakan sendiri yang tidak kita inginkan, dan kami menghimbau, di samping kami mengecam dan mengutuk pembuat maupun penyebar daripada video tersebut, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat agar tenang dan kita serahkan permasalahan ini kepada aparat keamanan. Itu Mbak. Ya, Pak Badrun, langkah koordinasi yang tadi sudah disampaikan kepada pihak terkait ataupun kepolisian ini, apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan, baik itu dari MUI kepada pihak kepolisian, Pak Badrun? Baik, bahkan aparat dari Polda Nusa Tenggara Barat sendiri pada hari Kamis itu, bahkan hari Jumat juga datang ke kantor MUI, kemudian pada hari Ahad juga sempat berkomunikasi dengan saya lewat via telepon untuk menyampaikan hal-hal yang sudah mereka lakukan, melacak keberadaan daripada yang bersangkutan. Alhamdulillah Mbak, jadi kami MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini kalau ada hal-hal, bahkan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, juga koordinasi kami dengan pihak Polda atau dengan pihak-pihak aparat keamanan itu senantiasa kami lakukan. Karena kita ingin mewujudkan masyarakat yang damai, masyarakat yang rukun, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, Pak Badrun, selain dari pelaku, apakah ada tindakan hukum juga yang akan dilalui untuk pihak-pihak yang menyebarkan video tersebut, Pak Badrun? Nah, itu kami serahkan kepada
pihak aparat keamanan. Nah ini kan dalam rangka kan kita nanti akan menemukan, ya kan ini kita belum ketemu, belum ditemukan yang bersangkutan. Nanti setelah ketemu, maka barulah di situ apakah akan diselidiki, apakah yang bersangkutan itu juga sengaja membuat video seperti itu, kemudian memerintahkan orang lain atau menyuruh orang lain untuk memposting sehingga menjadi viral. Nah ini kan akan perlu digali gitu setelah dia ketemu dengan yang bersangkutan, Pak. Pak Badrun, sebelum dilakukannya tindakan hukum, apabila sudah diketahui keberadaan dari pelaku, apakah pintu dialog ini masih terbuka? Itu pasti, Mbak. Pasti akan dialog itu akan dilakukan. Karena sesungguhnya kan terkadang apa yang kita lihat di video ini, itu kan belum tentu utuh. Ini kan potongan video bisa jadi, Pak. Itulah sebabnya kita berharap pihak aparat keamanan itu segera menemukan sosok yang ada di dalam video itu untuk kita bisa menggali kemudian melakukan dialog seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi TGH Badrun selaku Ketua Umum MUI Provinsi Nusa. Jadi kemungkinan besar si perempuan tadi ya, si cewek tadi nggak tahu siapa namanya, itu kalau menurut Mas Deu itu live ya, live dan direkam oleh orang lain tanpa sepengetahuan dia, mungkin seperti itu ya. Tapi kan live ini juga sifatnya publik ya, jadi kalau ada kata-kata yang menyinggung Al-Quran atau agama, itu juga yang live ini juga harus memberikan klarifikasi ya sebenarnya. Tapi nggak tahu, kita coba cari ya nanti ada klarifikasinya atau enggak, klarifikasi dan tentunya permohonan maaf walaupun mungkin niatnya nggak seperti itu ya kan. Terus yang mengcapture lalu mengunggah ini kan, menyebarkan ini juga ya nggak tahu lah motifnya apa, kita nggak tahu juga. Mungkin bisa jadi juga karena tersinggung sebagai orang Islam kayak gitu ya, jadi memberitahu lah, mengumumkan kepada orang lain bahwa ini ada penista Al-Quran seperti itu kan, bisa jadi juga ya. Jadi terus ini Mas Deu juga tadi puter ya, jangan-jangan kena juga pasal. Tapi gini ya, misalnya nih Mas Deu beritakan bahwa ada seorang perempuan asal Lombok diduga menghina Al-Quran ya. Terus habis itu mana yang menghinanya? Nggak ada. Makanya Mas Deu tunjukin tadi ya. Kalau nggak ditunjukin malah jadi fitnah ya kan. Nah, kalau ternyata tadi itu ada yang memotong-motong video, nah yang motong itu bukan saya ya, jelas ya. Tadi ada di TikTok Mas Deu tampilkan. Apakah itu hasil potongan dan dia maksudnya seperti itu, kita husnuzon dulu ya. Siapa tahu konteksnya nggak seperti itu. Tapi kalau dari potongan sekilas, ya memang agak ekstrim ya, agak ekstrimnya. Dan ini Mas Deu akhirnya ketemu, cari-cari akunnya ya. Kemungkinan besar ini akunnya nih. Dan Mas Deu cari barangkali ada video klarifikasi ya kan, menjelaskan secara utuh ya kan, supaya berimbang gitu kan ya. Kakaknya barangkali mau kepengen klarifikasi ya, mungkin di next video Mas Deu tampilkan, tapi belum nemu Mas Deu ya. Dan ini cukup ada klarifikasi dengan kata-kata ya, tapi kita patut untuk mengapresiasi ya. Ada kata-kata, kalian salah paham, coba kalian dengar baik-baik apa yang saya ucap. Tapi udahlah, di balik senyum saya ada doa ibu saya yang saya simpan ya. Dan Mas Deu juga udah mempelajari, ada komentar-komentar yang mana rata-rata juga komentarnya cukup bagus ya, maksudnya cukup baik-baik ya. Oh, kayak kakakmu viral di Facebook, anak sabar. Oh, berarti ini yang penyebar pertama itu di Facebook kayaknya ya. Anak sabar kakak Ingis ya. Jadi dari kolom komentarnya ini banyak orang yang simpati ya, mungkin meyakini bahwa ini kakak Ines sih ya, mungkin namanya ya, kakak Ingis ya. Nah, kakak Ingis ini mungkin
orangnya itu baik, mungkin kayak gitu ya, menurut yang komen-komen. Sabar kak, karma tetap berlaku tuh kan, tetap semangat, sabar kak, ndak peduli apa-apa. Ini netizen, yang penting aku suka jokset kakak Inges. Apakah itu sebuah joke juga, kita juga nggak tahu ya. Kita tunggu aja klarifikasinya, karena Mas Dewi sendiri juga nggak ngikuti konten-kontennya kak, apa ini kak, akunnya Moi Bar Gacor ini ya. Apakah konten jokes atau konten apa yang tadi, apa dalam rangka live? Kemungkinan besar sih live ya. Semangat kak Inges, yakinlah kebenaran itu ada pada diri kakak ya. Jadi kalau Mas DU lihat dari kolom komentar, ini rata-rata positif ya, rata-rata positif ya. Sabar, semangat kayak gitu ya. Jadi kita ya tunggu aja lah ya klarifikasinya ya. Nggak bisa ambil kesimpulan nih ya, tapi kalau dari cuplikan tadi yang sedikit tadi ya memang ekstrim ya, jujur aja ya. Jadi buat kakaknya sebaiknya diklarifikasi aja langsung ya, cepat-cepat ya. Itu ya, atau tadi dari MUI ketemu langsung klarifikasi atau kayak gimana kalau memang merasa tidak seperti itu ya, supaya segera diluruskan ya. Oke, lanjut. Oh, di Nusa Tenggara Timur nih. Mari kita menjadi warga yang bijak dan bertanggung jawab dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya. Perlu Bapak Mama Ina Mawari semua ketahui, pertanggal 7 Juli 2026 akan dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan oleh tim satuan tugas. Jadi Bapak Mama dan adik Ina Mawari semua saat ya, ini lagi viral ya di Nusa Tenggara Timur. Jadi ada kebijakan khusus. Ya ini banyak yang salah kira ini seluruh Indonesia ya, supaya nggak hoax ya. Mas diluruskan, ini hanya di Nusa Tenggara Timur ternyata guys ya. Itu kebijakan dari gubernurnya ya. Aneh-aneh aja ini gubernurnya ya. Ada razia segala macam nih. Nih, razia kendaraan di SPBU, pengendara tersebut diperiksa petugas. Kan kita motor lengkap tuh. Wah ini kalau di Jawa susah ini. Kita isi Pertalite ini pagi. Jadi nggak boleh isi Pertalite kalau pajaknya mati. Lanjut. Cuman di Indonesia yang petugas pajaknya kayak preman, turun ke jalan mintain uang pajak rakyat. Coba kalian lihat video ini. Hidup udah sulit, bahan pokok serba mahal, pekerjaan sulit, BBM naik, listrik naik. Negara bukannya hadir memberi bantuan, ini malah menekan rakyat dengan pajak. Udah kayak preman pasar yang minta bayaran uang keamanan. Kalaupun rakyat taat bayar pajak, toh ujung-ujungnya uangnya kalian korupsi juga kan? Gimana? Iya juga ya. Lanjut ya. Ini adalah peraturan orang gila terbaru. Jadi mulai besok, kendaraan bermotor yang mati pajak nggak boleh mengisi BBM bersubsidi. Kalian isi pakai air kencing sendiri, ya. Jadi setiap ingin melakukan pengisian BBM harus menunjukkan STNK, bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor. Ini kayaknya pemerintah kita ada gila-gilanya ini. Makin hari gebrakannya makin aneh-aneh, ya. Kayaknya ada aja caranya untuk menyengsarakan rakyat kecil. Kalau ini benar-benar terjadi, habis kalian dibikin sama rakyat. Iya, ya. Minta dirujak ya kayaknya. Nunggak pajak kendaraan bermotor tidak bisa membeli BBM bersubsidi. Wih, gak main-main niki. Ternyata ini tidak berlaku nasional. Aturan ini buat warga Nusa Tenggara Timur. Diatur di dalam peraturan gubernur. Jadi di sana teman-teman terjadilah operasi. Pajak kendaraan yang nunggak dipasang stiker. Setelah dipasang stiker tidak boleh membeli BBM bersubsidi. Betapa kasihan warga NTT. Betapa mengenaskan warga NTT yang nunggak pajak. Padahal tidak ada kaitannya orang nunggak pajak dengan BBM. Ketika kalian nunggak pajak, maka pada tahun berikutnya kalian akan kena denda.
Ini adalah bentuk sanksi bagi mereka-mereka yang nunggak pajak. Mestinya larangan menggunakan BBM bersubsidi bagi penunggak pajak tidak bisa dibenarkan. Maka menurut saya, warga NTT, terutama kalian-kalian yang paham hukum, kalian yang advokat di sana, kalian yang pengacara di sana, ayo persoalkan peraturan gubernur ini. Tentu kebijakan ini merugikan masyarakat. Orang tidak membayar pajak bisa jadi gak duit-duit, bisa jadi nunggak utang di bank, bisa jadi nunggak utang di rentenir. Ketika dia punya motor, punya mobil, nunggak pajak, terus tidak bisa membeli BBM bersubsidi, tentu dia sangat dirugikan. Ayo teman-teman warga NTT, viralkan konten ini bagian dari kritik kepada pemerintah Provinsi NTT. Kebijakan penerapan larangan membeli BBM bersubsidi bagi penunggak pajak adalah tidak bisa dibenarkan. Sekali lagi, viralkan konten ini. Kalau yang ini viralkan aja ya. Lanjut ya. SPBU udah mulai ini razianya. Semua orang yang mau isi Pertalite ditanyain surat-suratnya. Kalau belum bayar pajak nggak boleh isi Pertalite. Sampai segitu rajinnya kalau urusan narik pajak. Ya, narik pajak itu sampai segitu rajinnya. Nanti kalau udah pajak udah narik gitu ya, mereka habisin duitnya itu ya suka-suka mereka. Ada yang minta 5T dikasih 10T. Ada yang dikorup. Ini kalau urusan narik pajak rajin kayak begini nih. Nanti kalau misalnya rakit ada yang motornya hilang, aduh, laporannya itu. Saya ada tetangga yang udah 6 bulan itu nggak diurus laporannya, hilang motor. Aduh, beginilah. Konoha ya, gini ya. Pemeriksaan pajak kendaraan bermotor di SPBU Taworara. Ya, cemananya yang udah habis kali uang negara kita ini, udah nggak ada lagi duit kita rupanya. Sampai dikejar kali pajak kendaraan bermotor itu di SPBU gitu. Kemarin ada yang ngejar pajak sampai ke rumah ini di SPBU. Kalau kedapatan lah pajaknya mati cemana? Mau ditahan keretanya, nggak boleh isi minyak gitu. Yang ngeri kali, kereta pun kami belinya, minyak pun kami belinya. Kok kejam kali kalian sama kami? Iya, padahal bayar ya. Padahal ya, maksudnya tuh beli. Kok bisa dibatasi kayak gitu? Jadi nggak boleh beli Pertalite, harus Pertamax kayak gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini terhitung di beberapa daerah mulai terpantau di mana setiap kendaraan yang mau mengisi bahan bakar bersubsidi harus membayar pajak. Kasihan bagi kendaraan yang mati pajak, sepertinya tidak akan bisa mengisi BBM bersubsidi. Iya, ini demi program MBG ya. Ini perlu diluruskan ya tadi ya. Nanti ya akan ada penjelasannya bahwa ini memang programnya khusus Nusa Tenggara Timur, jadi kemungkinan besar tidak ada kaitan dengan MBG ya. Bukan berarti Mas DU belain MBG, enggak. Di video sebelumnya Mas DU kritik kok MBG itu menteri desa yang ngatain semenjak ada MBG itu rakyat desa bisa makan telur ya, gitu kan. Ya itu juga kita kritik tuh, nggak ada rakyat desa walaupun nggak ada MBG tetap bisa makan telur ya, kalau cuma telur ya. Kalau daging ya mungkin masih bisa debat lah, kita daging ayam, kalau sapi, kalau ayam sih masih sering juga sih sebenarnya. Oke lah, tapi masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau telur ya sehari-hari lah kita bisa beli telur kalau kalau cuma telur aja ya. Lanjut ya. Woi, aman. Posisi aman. Woi, ngeri. Polisi pun turun tangan ya, ikutan razia ya. Parah. Macam mana ini, macam mana? Nanti kita tunggu klarifikasi dari gubernurnya. Bapak, mama, kakak, adik semuanya, sekedar info mulai 1 Juli setiap pom bensin dijaga oleh Samsat dan Poltas. Setiap kendaraan yang belum bayar pajak akan diarahkan untuk mengisi Pertamax yang 16.000 per liternya. Tidak bisa isi Pertalite, dan kalau ketahuan belum bayar pajak langsung ditilang di tempat. Teman-teman, kalian setuju nggak dengan peraturan seperti ini teman-teman? Rakyat miskin udah susah malah ditambahin susah ya teman-teman. Makin susah aja ya kalau ada peraturan kayak gini sampai sini ya. Gua kira aturan beli Pertalite harus pakai STNK itu cuma hoax loh. Gila, pas gua cek lagi ternyata di NTT
aturan itu emang udah jalan. Gila banget. Jujur gue juga kaget, soalnya banyak banget yang komentar di video gue kemarin. Katanya bank di NTT emang udah berlaku kok. Akhirnya gue cek lagi dong, dan ternyata bener. Di NTT emang ada kebijakan yang membatasi pembelian BBM subsidi seperti Pertalite untuk kendaraan yang masih nunggak pajak. Gak cuma itu, petugas juga melakukan pengecekan STNK dan status pajak kendaraan di SPBU. Bahkan kendaraan yang nunggak disebut bakal diberi stiker merah, sedangkan yang pajaknya aktif diberi stiker biru sebagai penanda. Kendaraan dengan plat luar NTT juga disebut ikut dibatasi untuk membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku di sana. Makanya kebijakan ini langsung rame. Ada yang setuju karena dianggap bisa bikin orang lebih disiplin bayar pajak, tapi banyak juga yang keberatan. Apalagi sekarang lagi viral banget video yang bilang mulai tanggal 7 Juli kendaraan yang pajaknya mati nggak bisa lagi beli BBM subsidi. Nah, yang ini masih belum jelas apakah berlaku nasional atau cuma di wilayah tertentu. Jadi kita masih tunggu penjelasan resminya. Kalau gua pribadi sih jujur ya, masih banyak tanda tanya. Soalnya kebijakan kayak gini dampaknya langsung ke masyarakat. Apalagi BBM subsidi dipakai banyak orang buat kerja dan cari nafkah. Betul. Menurut gua aturan sebesar ini harusnya benar-benar jelas sosialisasinya, biar masyarakat nggak bingung dan nggak simpang siur. Kalau menurut kalian gimana? Iya, kalau menurut saya sih masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan bermotor tidak dapat membeli BBM bersubsidi. Kalian lihat petugas Samsat melakukan operasi di SPBU. Bagi yang kedapatan pajak kendaraannya mati, tidak akan diberikan BBM bersubsidi. Kebijakan ini diklaim sebagai langkah tegas Pemda setempat untuk menertibkan administrasi pajak kendaraan bermotor sekaligus memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Petugas Samsat dan Polantas melakukan pengecekan ke SPBU. Bagi rakyat yang ingin mengisi BBM, wajib memperlihatkan surat kendaraan kepada petugas Samsat. Iya, itu ya. Jadi petugas Samsat, ada polisi, ya. Pastikan pajak kendaraan itu hidup. Aparat-aparat lah. Negara kita ini sebenarnya mau bangkrut atau gimana sih? Baru pertama kali gue melihat ada petugas pajak melakukan razia pajak, terjun langsung ke lapangan buat narikin pajak rakyat, ngejar-ngejar rakyat buat bayar pajak, sampai ke pasar, sampai ke pom bensin. Mau lari bangsawan, mari kita menjadi warga yang bijak dan bertanggung jawab dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya. Perlu Bapak Mama Ina Mawari semua ketahui, pertanggal 7 Juli 2026 akan dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan oleh tim satuan tugas. Jadi Bapak Mama dan Arifina Mawari semua saat mengisi sampai orang lagi antri bensin nih, pajak kendaraannya dicek satu-satu sama petugas pajak. Kan kita motor lengkap tuh. Oh, boleh tuh. Kita isi Pertalite ini pagi. Ini sih berlebihan ya kalau menurut saya pribadi ya. Ibu datang untuk periksa. Motor lagi parkir di pasar, dikasih surat peringatan suruh bayar pajak. Telat pajak guys. Telat pajak tuh diberitahu ya nama. Pasar. Kata gua, emangnya negara sebutuh uang itu ya sekarang? Karena ngejarnya tuh ngejar banget, ngerti nggak sih? Dan kalian harus tahu nih bahwa pendapatan terbesar negara Indonesia itu bukan dari sumber daya alam, bukan dari investasi, tapi dari pajak, cuy. Anggaran APBN Oke, lanjut ya. Mulai 7 Juli 2026, kendaraan yang tidak membayar pajak tidak bisa lagi beli BBM subsidi. Mantap emang. Pemerintah asu apapun juga dilakuin kalau demi pajak. Masyarakat tidak boleh melanggar pajak sedikit pun. Karena kalau pajak berhenti, itu pejabat nggak bisa makan kenyang. APBN ciut, Kopdes, MBG nggak akan jalan. Sedangkan di Aceh rakyatnya sudah berbondong-bondong patungan 1 miliar untuk bikin jembatan. Padahal APBD ada, APBN banyak. Yang goblok ini siapa sih? Apa pemerintahan nggak malu rakyatnya patungan sendiri buat bikin jembatan? Sedangkan pajak kita digenjot terus buat APBN. Entah duitnya kemana itu. Rakyat diperes nyampe jadi abu, tapi hak rakyat nggak pernah penuh.
sakit jiwa, pemerintahan sakit jiwa, anjing lu emang goblok. Waduh, ini ekstrim. Lanjut ya. Nah, ini penjelasan dari Pak Gubernur. Ada 1-2 titik pro kontra itu biasa. Di Sumba kemarin saya pergi, para bupati masyarakat setuju. Iya. Di wilayah timur juga setuju. Flores sebagian besar setuju. Ada 1-2 pro kontra itu biasa. Jadi jangan yang sudah setuju di banyak tempat itu membuat yang tidak setuju seolah-olah bahwa itu menjadi masalah yang sangat serius. Prinsipnya memang butuh sosialisasi. Dan setelah orang paham itu banyak juga. Malah kemarin saya kedatangan teman-teman aktivis mahasiswa. Setelah ketemu saya jelasin malah mereka setuju dan mereka akan mensosialisasikan ke masyarakat. Ini soal keadilan. Keadilan bagi yang memang sudah memberikan haknya, ya dia punya kalau dia sudah kewajiban sudah dia laksanakan, ya dia punya untuk dapat BBM bersubsidi. Kita itu dapat kuota BBM bersubsidi itu kan berdasarkan plat nomor ED dan DH yang sudah membayar pajak. Jadi sudah membayar pajak itu dia punya dapat BBM bersubsidi. Jadi tidak bayar pajak kan tidak dihitung. Biasa-biasa aja katanya Pak Gubernur ya, dan banyak yang setuju katanya gitu ya. Apa benar seperti itu? Ini memang aturan gubernur, ini aturan mai pumpuk, itu aturan paling ketolo so di ini negara. Ini orang NTT yang ngomong nih. Masa ketong mobil perusahaan tong bayar pajak hidup nggak boleh isi pertalite nih, ketolo so betul. Ini aturan memang aturan anjing, aturan yang bikin susah orang. Ketong operasional perusahaan son jalan nih gara-gara son mobil plat luar nih. Sedangkan pajak hidup bayar hidup semua. Ya, mobil begini nih, ini Indonesia nih, negara apa? Nah, sedangkan auto yang begini dong. Tahu ini pajak dong ada pesone hidup pesone. Antri Pertamina, isi Pertalite, double, tahap untuk jual kembali kasih izin. Ini auto perusahaan nih. Ini auto perusahaan nih, pajak bayar nih, pajak hidup nih. Soalnya mau ketong isi Pertalite. Kasihan ya yang memang. Ini ya. Aturan yang kerja gini ya. Berdampak akhirnya ya. Urusan Pergub ini itu soal yang pertama adalah keadilan bagi yang berhak. Iya. Kalau kita selama ini kita ini tidak ada dengan yang sudah menjalankan dari kewajiban. Klarifikasinya. Orang bayar pajak rutin, bayar pajak sesuai jadwal, bayar pajak patuh, tapi dia kalah dengan orang ataupun dia tidak dapat dia punya hak, kalah dengan orang yang tidak bayar pajak. Coba kita lihat sekarang itu rata-rata siang itu BBM subsidi habis rata-rata. Benar ya? Nah setelah bahkan itu BBM subsidi orang-orang yang tidak pernah bayar pajak, plat nomor luar. Emang kita mau biarkan ini boleh gitu terus? Nah sebagai pemerintah kita masih tegas. Resiko kalau begini ya biasa. Saya kan sudah mengambil resiko sampai mau dibunuh orang karena urusan perjuangan tentang satu hal. Tapi biasa aja tidak mungkin kita dibunuh dengan Tuhan masih kita tunda ini. Jadi jangan takut. Jadi menurut saya situasi sekarang mesti sudah terkendali. Dia cuma rame di awal saja, percaya saya, rame di awal saja. Hanya rame di awal saja. Dan besok kalau sudah mulai kita sosialisasi yang memang kita tangkap. Aturannya jelas itu, melawan aturan pemerintah yang itu baik bagi banyak orang itu setelah dia tahu dan dia masih melakukan itu bisa ditangkap. Waduh. Tapi kita beritahu dulu baik-baik dulu, kita sosialisasi baik-baik dulu. Tangkap guys. Dan rata orang sudah kita beritahu baik-baik itu umumnya mereka patuh. Jadi saya mulai dulu dari urusan Pergub ini karena saya tahu di Pergub lagi ramai di beberapa daerah, tidak semua daerah, beberapa daerah saja. Di Flores sudah tidak semua daerah ribut juga. Yang ribut ini orang-orang yang selama ini menikmati BBM yang kita tidak bikin aturan dengan tegas seperti begini. Yang ribut itu biasanya orang-orang yang tidak pernah bayar pajak, orang-orang yang ambil haknya orang-orang yang selama ini pakai plat nomor luar tapi menikmati subsidi orang NTT. Dia plat nomor luar tapi pakai BBM bersubsidi dan ngotot untuk pakai itu BBM mutasi. Sudah pakai jalan di NTT, kita punya PAD yang juga bikin perbaiki di jalan, dan dia mau bikin sama dan lain-lain. Ini pertama terkait dengan Pergub 13. Ada yang masih kesulitan. Ini ternyata lebih ekstrim dari yang kita sangka ya. Bahkan kalau sampai masih melanggar tuh bisa ditangkap katanya ya, akan kita tangkap tuh. Wah, ekstrim banget nih ya Gubernur ini ya, Nusa Tenggara Timur nih ya.
Larangan penunggak pajak isi BBM bersubsidi di NTT. Kok kelas sekali, nunggak pajak nggak boleh isi. Nah, mulai berlaku per 1 Juli 2026. Tim Satgas ikut awasi hingga ke SPBU. Oh, main awas-awasi nih. Tegas ya, tegas ya. Jadi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu memperketatlah pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Seperti operasi yang dilaksanakan di SPBU Kota Kupang pada hari Jumat tanggal 3 Juli kemarin. Agar kendaraan menunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar itu nggak bisa lagi membeli Pertalite dan juga biosolar. Jadi nunggak pajak ini kalian jangan coba-coba lagi ngisi di SPBU. Jadi gitu, ini tapi masih di NTT, belum ke tempat kalian pasti. Nah, razia itu merupakan implementasi peraturan gubernur nomor 13 tahun 2025 Gubernur NTT. Jadi guna memastikan lah penyaluran BBM subsidi tepat sasaran nih katanya. Jadi BBM bersubsidi ini tepat sasaran kepada masyarakat. Caranya macam mana? Nunggak pajak jangan kasih isi BBM bersubsidi. Jadi gitu. Nah, Pertamina Patraniaga itu mendukung penuh pelaksanaan pergub tersebut dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum agar pengawasan penyaluran BBM subsidi dapat berjalan secara optimal. Jadi ini tujuannya agar BBM bersubsidi itu tepat sasaran. Bukan karena apa-apa, agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Kan udah jelas tuh. Jadi kalian jangan coba-coba lagi yang nggak bayar pajak ngisi BBM bersubsidi di Pertamina untuk India NTT. Belum ke kota kalian pasti kan. Aku berpikir gini kan, ini oke lah, biar supaya tepat sasaran, masuk akal lah. Tapi kalau seandainya masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi nggak bayar pajak, ya tetap juga nggak bisa ngisi. Ya itu ya. Ya kan? Nah, tapi ya itu diawasi situ, banyak pengawasnya. Maka kalian yang bayar pajak lah, biar enak ngisi BBM bersubsidi. Sebelum ini ke kota kalian bayar pajak kalian ya. Jangan sampai nggak bayar pajak kalian nggak bisa ngisi BBM. Ini baru di NTT, belum kemana-mana. Tapi makanya sekarang kalian bayar pajak lah. Iya ya. Penerima subsidi itu kan ngomongin layaknya itu yang paling layak kan mulai dari kelas paling bawah ya kan. Dan kalau ada orang nunggak pajak ini kebanyakan faktor ekonomi juga ya. Jadi orang yang ekonominya lagi seret nggak bisa bayar pajak dan dia harusnya layak mendapatkan subsidi malah nggak dapat subsidi. Nah, ini kan repot ya jadinya ya. Bentrok di sana ya. Lanjut ya. Pagi Desi. Iya, baik. Pak Gubernur, ini pertimbangan utama pemerintah Provinsi NTT menerbitkan Pergub nomor 13 tahun 2025 terkait larangan BBM bersubsidi bagi kendaraan yang pajaknya belum lunas. Kalau di beberapa media ini sudah disebutkan bahwa untuk asas keadilan masyarakat NTT, begitu Pak Gubernur? Iya, pertama begini, tentu hak mendapatkan BBM subsidi itu hak seluruh masyarakat, diberikan kepada siapa saja yang bisa menggunakan BBM bersubsidi. Tapi sejalan dengan itu, pemerintah pusat saat ini juga meminta kita untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif efisien dengan berbagai aturan yang benar ya, yang berlaku, diharapkan untuk lebih makin mandiri menjalankan pemerintahan dengan memaksimalkan semua potensi yang dimiliki. Dan salah satu cara kita adalah mengingatkan masyarakat untuk memberikan pajak yang menjadi tanggung jawab masing-masing warga negara. Ini lebih bersifat sebuah pesan kepada masyarakat luas. Sudah saya sampaikan bahwa khusus tentang larangan ini kami lagi mempertimbangkan dan apakah ini dirubah formatnya tidak bersifat imperatif tapi mungkin bersifat imbauan. Lagi kami bahas lagi. Oke, jadi untuk eksekusi di lapangan masih kita pending dulu sementara begitu Pak Gubernur maksudnya? Saya lihat di lapangan juga kita tidak tegas-tegas amat, tidak melaksanakannya itu saklek hitam putih, dilaksanakan sesuai dengan kondisi lapangan. Dan lagi yang soal menyangkut diksi tentang larangan ini lagi kami coba formulasikan dalam bentuk yang lebih soft. Yang pasti pesannya adalah masyarakat silakan menggunakan berbagai hal yang menjadi hak sebagai warga negara. Tapi saat yang sama juga tanggung jawab seluruh warga negara untuk kita bisa mengontribusikan untuk pembangunan melalui GAD. Pajak kendaraan bermotor ini juga kan begini, misalnya ada kendaraan yang sama sekali tidak bayar pajak, kan menggunakan jalan yang sama nih. Yang jalan itu oleh pengguna kendaraan yang membayarkan dibayarkan sesuai dengan waktu dan jumlahnya, sementara ada juga sebagian kendaraan bermotor itu sama sekali tidak membayar. Kan ini tidak adil ya. Kemudian juga misalnya kendaraan dari luar daerah yang beraktivitas berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di NTT, tapi pajak kendaraan bermotor yang masuk di provinsi atau kabupaten lain. Ini juga menurut saya juga tidak adil karena yang rusak di tempatnya di NTT, kita yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan dan mengatur sesuai dengan
kondisi ada di lapangan. Nah, untuk itu kami akan berkoordinasi dengan para pihak, lembaga-lembaga terkait agar nanti ini bisa lebih adil lagi ke depan. Kita justru mendorong agar yang plat nomor di luar NTT itu juga dia segera merubah jadi plat nomor NTT dan membayar pajaknya di Nusa Tenggara Timur. Dibayarkan melalui pajak itu sangat membantu untuk menggerakkan ekonomi dan juga pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Karena dengan keterbatasan faktor daerah saat ini, sumber yang terbesarnya adalah dari pajak kendaraan bermotor yang betul-betul untuk pembangunan di NTT dan seluruh NTT juga. Abang terima kasih Abang, silakan lanjutkan. Sukses hari ini ya. Selamat pagi. Ya. Itu ya. Sekali lagi klarifikasinya dari Gubernur NTT. Lama-lama nggak ada otaknya pemerintah ini ya. Nih, rakyat bisa gila dibuat pemerintah ini. Bisa-bisanya mereka razia di SPBU yang tidak membayar pajak. Mereka tidak kasih SPBU, tidak dikasih subsidi. Mereka memaksa rakyat untuk membayar pajak, ya. Padahal uang pajak mereka korupsikan. Lama-lama ini rakyat bisa gila atas peraturan yang dibuat para pemerintah ini. Iya. Lama-lama nggak. Ya, ini buat penutup ya. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama itu mengoptimalkan pelaksanaan Satgasnya dari peraturan gubernur nomor 13/5. Dan yang kedua itu mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak kendaraan motor. Yang ketiga yaitu maksudnya itu tujuan dari kegiatan ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang berikut yang keempat yaitu memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Ulangnya tepat sasaran. Iya, ini klarifikasi dari Satgasnya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalian tulis saja di kolom komentar gimana pendapatnya ya. Mulai dari kasus yang pertama tadi sama kasus ini ya, razia di SPBU ini. Tulis saja di kolom komentar, dan kalau memang bagus kalian like atau sekalian hype juga ya video ini ya. Oke, di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.